Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan 9 ini, dalam pelajaran kalkulus lanjut, kita akan mempelajari turunan berarah dan gradien. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Diana Saptia, dengan nomor MPM G1A230901 sebagai moderator, dan rekan saya Ivol Wilananda dengan nomor MPM G1A230902 sebagai pemateri. Langsung saja kepada pembahasan turunan berarah dan gradien. Mempelajari laju perubahan F pada sembarang arah ini menuju ke konsep turunan berarah yang kemudian dihubungkan dengan gradien. Misalkan P sama dengan X, Y, dan misalkan I dan J adalah vektor-vektor satuan pada arah-arah X dan Y positif. Maka dua turunan parsial di P dapat ditulis sebagai berikut. Fx pada P sama dengan limit H mendekati 0, F pada P ditambah H dikali I dikurangi F pada P dibagi H. Fy pada P sama dengan limit H mendekati 0, F pada P ditambah H dikali J dikurangi F pada P dibagi H. Untuk memperoleh konsep yang kita tuju, yang harus kita kerjakan hanyalah mengganti I dan J dengan suatu vektor satuan sembarang U. Definisi: untuk tiap vektor satuan U, misalkan DU, F pada P sama dengan limit H mendekati 0, F pada P ditambah H dikali U dikurangi F pada P dibagi H. Limit ini, jika ia ada, disebut turunan berarah F di P pada arah U. Jadi, DIF pada P sama dengan Fx pada P, dan DIF pada P sama dengan Fy pada P. Karena P sama dengan X, Y, kita juga menggunakan cara penulisan DUF pada X, Y. Gambar 1 yang ada di slide selanjutnya memberikan interpretasi geometri dari DUF pada X, Y. Vektor U menentukan suatu garis L di bidang negatif XY yang melalui XO, YO. Bidang yang melalui L tegak lurus terhadap bidang negatif XY memotong permukaan Z sama dengan F pada X, Y dalam suatu kurva C. Garis singgungnya di titik XO, YO, F pada XO, YO mempunyai kemiringan DUF pada XO, YO. Penafsiran lainnya yang berguna adalah bahwa DUF pada XO, YO mengukur laju perubahan F terhadap jarak dalam arah U. Gambar yang dijelaskan pada slide selanjutnya yaitu yang sekarang berada di sebelah kanan saya. Mari kita buktikan karena F dapat didefinisikan di P. F pada P ditambah H dikali U dikurangi F pada P sama dengan nadla F pada P dikali H dikali U ditambah epsilon pada H dikali U dikali H dikali U dengan epsilon pada H dikali U ketika limit mendekati 0, jadi F pada P ditambah H dikali U dikurangi F pada P dibagi H sama dengan nadla F pada P dikali U ditambah epsilon pada H dikali U dikali U. Kesimpulan menyusul dengan mengambil limit ketika H mendekati 0. Hubungan dengan gradien yaitu nadla F pada P sama dengan Fx pada P dikali I ditambah Fy pada P dikali J. Teorema A. Misalkan F
terdiferensiasikan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1 dikali I ditambah U2 dikali J, dan DU F pada P dan U dikali nadla F pada P, yakni DU F pada X, Y sama dengan U1 dikali Fx pada X, Y ditambah U2 Fy pada X, Y. Contohnya, carilah turunan berarah fungsi F pada X, Y, Z sama dengan X, Y, sin Z di titik 1, 2, phi per 2 pada arah vektor A sama dengan I ditambah 2 dikali Z ditambah 2 dikali K. Penyelesaiannya, vektor satuan U pada arah A adalah 1/3 dikali I ditambah 2/3 dikali J ditambah 2/3 dikali K. Selanjutnya kita substitusikan pada titik-titik 1, 2, phi per 2. Untuk mencari nilai Fx dengan mensubstitusikan pada titik 1,2, phi per 2 sama dengan 2 dikali sin phi per 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk mencari Fy kita substitusikan pada titik-titik 1,2, phi per 2 sama dengan 1 dikali sin phi per 2 sama dengan 1. Dan selanjutnya kita mencari Fz dengan mensubstitusikan pada titik 1,2, phi per 2 sama dengan 1 dikali 2 dikali cos phi per 2 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Untuk DUF sama dengan Fx dikali U1 ditambah Fy dikali U2 ditambah Fz dikali U3 sama dengan 1/3 dikali 2 ditambah 2/3 dikali 1 ditambah 2/3 dikali 0 sama dengan 4/3. Selanjutnya, pembahasan laju perubahan maksimum. Untuk suatu fungsi F yang diketahui di suatu titik yang diberikan P, wajar untuk bertanya pada arah mana fungsi berubah paling cepat, yakni pada arah mana DUF pada P adalah yang terbesar. Dari rumus geometri, untuk hasil kali titik, DUF pada P sama dengan U dikali nadla F pada P sama dengan norma atau jarak vektor U dikali norma atau jarak vektor nadla F pada P dikali cos delta sama dengan norma atau jarak vektor nadla F pada P cos delta. Dengan delta sudut antara U dan nadla F pada P, jadi DUF pada P dimaksimumkan ketika delta sama dengan 0 dan diminimumkan ketika delta sama dengan phi per 2. Kita ringkas sebagai berikut. Teorema B. Suatu fungsi bertambah secara paling cepat di P pada arah gradien depan laju dan berkurang secara paling cepat pada arah berlawanan dengan laju norma atau jarak vektor nadla F pada P. Contohnya, andaikan seekor kutu berada pada parabolaida hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat di titik 1, di titik 1,1,0 pada arah mana ia seharusnya bergerak untuk panjatan yang paling curam dan berapa kemiringan pada waktu ia memulai. Misalkan Z sama dengan F pada X, Y sama dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Selanjutnya kita hitung turunannya. Turunan terhadap X yaitu hasilnya negatif 2X. Turunan terhadap Y yaitu 2Y. Selanjutnya kita substitusikan pada titik 1,1,
dengan nadla F pada 1,1 sama dengan negatif 2 dikali 1 dikali I ditambah 2 dikali 1 dikali J sama dengan negatif 2 dikali I ditambah 2 dikali J. Jika kutu itu harus bergerak jika kutu itu harus bergerak mulai dari 1,1,0 pada arah negatif 2 dikali I ditambah 2 dikali J dengan kemiringan akan sebesar norma atau jarak vektor negatif 2 dikali I ditambah 2 dikali J sama dengan akar negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 yaitu 8 sama dengan akar 8 sama dengan akar dari 8 yaitu 2 akar 2. Selanjutnya pembahasan kurva ketinggian dan gradien. Kurva ketinggian permukaan Z sama dengan F pada X, Y adalah proyeksi ke bidang negatif XY dari kurva perpotongan permukaan dengan bidang-bidang Z sama dengan K yang sejajar bidang negatif X, Y. Nilai fungsi di semua titik pada kurva ketinggian yang sama adalah konstan. Nyatakan dengan L kurva ketinggian dari F pada X, Y yang melalui titik P pada XO, YO yang dipilih sembarang di daerah asal F dan tetapkan vektor satuan U yang menyinggung L di P. Karena nilai F sama di semua titik pada kurva ketinggian L, maka turunan berarahnya DUF pada X, O, YO yang berupa laju perubahan F pada X, Y pada arah U adalah 0 ketika U menyinggung L. Maka 0 sama dengan DUF pada XO, YO sama dengan nadla F pada XO, YO dikali U. Teorema C. Gradien dari F di titik P adalah tegak lurus terhadap kurva ketinggian F yang melalui P. Contohnya, untuk parabolaida Z sama dengan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat, carilah persamaan kurva ketinggiannya yang melalui titik P 2,1 dan sketsakan. Carilah vektor gradien dari parabolaida di P dan gambarlah gradien tersebut dengan titik awalnya di P. Untuk penyelesaiannya, kurva ketinggian dari parabolaida yang berpadanan terhadap bidang Z sama dengan K mempunyai persamaan Z sama dengan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan K. Untuk mencari nilai K milik kurva ketinggian yang melalui P, kita substitusikan untuk X, Y dan mendapatkan K sama dengan 2. Jadi persamaan kurva ketinggian yang melalui P adalah elips X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Berikutnya, misalkan F pada X, Y sama dengan X kuadrat per 4 ditambah 4 karena Fx pada X, Y sama dengan X per 2 dan Fy pada X, Y sama dengan 2. Gradien parabolaida di P pada 2,1 adalah nadla pada 2,1 sama dengan Fx pada 2,1 dikali I ditambah Fy pada 2,1 dikali J sama dengan I ditambah 2J. Kurva ketinggian dan gradien di P diperlihatkan pada gambar 4. Gambar 4-nya ada di slide selanjutnya. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, untuk aturan rantai untuk fungsi-fungsi komposit, suatu variabel
adalah jika Y sama dengan F pada X pada T, dengan F dan X keduanya fungsi yang dapat didefinisikan, maka dy per dt sama dengan dy per dx per dt. Sasaran kita adalah memperoleh generalisasi untuk fungsi-fungsi beberapa variabel. Versi pertama, jika Z sama dengan F pada X, Y dengan X dan Y adalah fungsi T, maka masuk akal untuk menyatakan dz per dt. Dan seharusnya ada rumus untuknya. dz per dt sama dengan dz per dx per dt ditambah dz per dy per dt. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Alwilanda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Diana Saptia. Teorema A. Misalkan X sama dengan X pada T dan Y sama dengan Y pada T terdiferensiasikan di T, dan misalkan Z sama dengan F pada X, Y terdiferensiasikan di X pada T, Y pada T. Maka Z sama dengan F X pada T, Y pada T dapat diferensiasikan di T, dan dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Bukti. Untuk menyederhanakan cara penulisan, misalkan P sama dengan X, Y, delta P sama dengan delta X, delta Y, dan delta Z sama dengan F pada P tambah delta P dikurangi F pada P. Maka oleh karena F dapat didiferensiasikan, delta Z sama dengan F pada P tambah delta P dikurangi F pada P sama dengan delta F pada P dikali delta P ditambah epsilon dikali delta P dikali delta P sama dengan Fx pada P dikali delta X ditambah Fy pada P dikali delta Y ditambah epsilon kali delta P dikali delta P, dengan epsilon delta P maka 0 ketika delta P maka 0. Ketika kita membagi kedua ruas dengan delta T, kita peroleh delta Z per delta T sama dengan Fx pada P, delta X per delta T ditambah Fy pada P, delta Y per delta T epsilon dikali delta P dikali delta X per delta T pangkat T dikali delta Y per delta T. Sekarang delta X per delta T pangkat T, delta Y per delta T mendekati dx per dt pangkat T, dy per dt ketika delta T maka 0. Juga ketika delta T maka 0, baik delta X dan delta Y dua-duanya mendekati 0. Ingat bahwa X pada T dan Y pada T kontinu terdiferensiasikan, menyusul bahwa delta P maka 0 dan karenanya epsilon delta P maka 0. Akibatnya ketika kita membiarkan delta T maka 0 dalam 1, kita peroleh dz per dt sama dengan Fx pada P dx per dt ditambah Fy pada P dy per dt, sebuah hasil yang ekuivalen dengan pernyataan yang diminta. Aturan rantai kasus dua variabel. Berikut alat yang membantu untuk menghafal aturan rantai. Contoh 1, andaikan Z sama dengan X pangkat 3 kali Y dengan X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Carilah dz per dt. Penyelesaiannya, dz per dt sama dengan parsial Z per parsial X dikali dx per dt ditambah parsial Z per parsial Y dikali dy per dt sama dengan 3x kuadrat Y dikali 2 ditambah X pangkat 3 dikali 2T sama dengan 6 dikali 2T kuadrat dikali T kuadrat ditambah 2 dikali 2T pangkat 3 dikali T. Maka hasilnya 40T pangkat 4. Kita juga bisa mengerjakan contoh 1 tanpa menggunakan aturan rantai, yaitu dengan substitusi langsung.
Z sama dengan X pangkat 3 kali Y sama dengan 2T pangkat 3 dikali T pangkat 2 sama dengan 8T pangkat 5. Dengan demikian, dz per dt sama dengan 40T pangkat 4. Namun, metode substitusi sering tidak tersedia atau tidak sesuai. Maka dari itu, mari kita lihat contoh berikutnya. Aturan rantai kasus 3 variabel. Versi kedua, selanjutnya andaikan bahwa Z sama dengan F pada X, Y dengan X sama dengan X pada S, T dan Y sama dengan Y pada S, T. Maka masuk akal untuk menanyakan parsial Z per parsial S dan parsial Z per parsial T. Teorema B, misalkan X sama dengan X pada S, T dan Y sama dengan Y pada S, T mempunyai turunan-turunan parsial pertama di S, T dan misalkan Z sama dengan F pada X, Y terdiferensiasikan di X pada S, T, Y pada S, T. Maka Z sama dengan F pada X pada S, T, Y pada S, T mempunyai turunan-turunan parsial pertama yang diberikan oleh yang pertama, parsial Z per parsial S sama dengan parsial Z per parsial X dikali parsial X per parsial S ditambah parsial Z per parsial Y dikali parsial Y per parsial S. Yang kedua, parsial Z per parsial T sama dengan parsial Z per parsial X dikali parsial X per parsial T ditambah parsial Z per parsial Y dikali parsial Y per parsial T. Contoh 4. Jika Z sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dengan X sama dengan 2S tambah 2T dan Y sama dengan 5ST. Carilah parsial Z per parsial T dan nyatakan dalam bentuk S dan T. Penyelesaian. Parsial Z per parsial T sama dengan parsial Z per parsial X dikali parsial X per parsial T ditambah parsial Z per parsial Y dikali parsial Y per parsial T sama dengan 6X dikali 7 ditambah negatif 2Y dikali 5S sama dengan 42 dikali 2S ditambah 7 dikurangi 10ST kali 5S sama dengan 84S ditambah 294T dikurangi 50S pangkat 2 kali T. Saja jika kita substitusikan ekspresi untuk X dan Y ke dalam rumus untuk Z dan kemudian mengambil turunan parsial terhadap 1, kita peroleh jawaban yang sama. Parsial Z per parsial T sama dengan parsial per parsial T dikali 3 dikali 2S ditambah 7T pangkat 2 dikurangi 5ST pangkat 2 sama dengan parsial per parsial T dikali 12S pangkat 2 ditambah 84ST ditambah 147T pangkat 2 dikurangi 25S pangkat 2 dikali T pangkat 2. Maka hasilnya sama, yaitu 84S ditambah 294T ditambah 50S pangkat 2 kali T. Fungsi implisit. Andaikan bahwa F pada X, Y sama dengan 0, mendefinisikan Y secara implisit sebagai fungsi X. Misalkan Y sama dengan G pada X, tetapi bahwa fungsi G sukar atau tidak mungkin ditentukan. Kita masih tetap dapat mencari dy per dx. Satu metode untuk melakukan ini diferensiasi implisit. Mari kita turunkan kedua ruas F pada X, Y sama dengan 0 terhadap X. Kita gunakan aturan rantai. Kita peroleh parsial F per parsial X dikali dx per dx ditambah parsial F per parsial Y dikali dy per dx sama dengan 0. Persamaan untuk mencari nilai dy per dx dihasilkan rumus dy per dx sama dengan negatif parsial F per parsial X per parsial F per parsial Y. Contoh 6. Carilah dy per dx jika X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 kali Y dikurangi 10Y pangkat 4 sama dengan 0 menggunakan A aturan rantai dan B diferensiasi implisit. Penyelesaian. A misalkan F pada X, Y sama dengan
X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 kali Y dikurangi 10Y pangkat 4 sama dengan 0, maka dy per dx sama dengan negatif parsial F per parsial X per parsial F per parsial Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 2X kali Y per X pangkat 2 dikurangi 40Y pangkat 3. B. Turunkan kedua ruas terhadap X untuk memperoleh 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikali dy per dx ditambah 2xy dikurangi 40y pangkat 3 dikali dy per dx sama dengan 0. Dengan menyelesaikan persamaan untuk mencari nilai dy per dx memberikan hasil yang sama seperti yang diperoleh dengan aturan rantai. Jika z suatu fungsi implisit dari x dan y yang didefinisikan oleh persamaan f pada x, y, z sama dengan 0, maka diferensiasi kedua ruas terhadap x dengan mempertahankan y tetap menghasilkan df per dx dikali parsial x per parsial x ditambah parsial f per parsial y dikali parsial y per parsial x ditambah parsial f per parsial z dikali parsial z per parsial x sama dengan 0. Jika kita selesaikan persamaan untuk mencari nilai parsial z per parsial x dan dengan memperhatikan bahwa parsial y per parsial x sama dengan 0, kita peroleh yang pertama dari rumus-rumus di bawah. Perhitungan serupa dengan mempertahankan x tetap dan mendefinisikan persamaan terhadap y menghasilkan rumus yang kedua. Parsial z per parsial x sama dengan negatif parsial f per parsial x per parsial f per parsial z, parsial z per parsial y sama dengan negatif parsial f per parsial y per parsial f per parsial z. Contoh 7, jika f pada x, y, z sama dengan x pangkat 3 dikali e pangkat y tambah z dikurangi y sinus x dikurangi z sama dengan 0, mendefinisikan z secara implisit sebagai suatu fungsi x dan y parsial z per parsial x. Penyelesaiannya, parsial z per parsial x sama dengan negatif parsial f per parsial x per parsial f per parsial z sama dengan negatif 3x pangkat 2 dikali e pangkat y tambah z dikurangi y kosinus x kurangi z per x pangkat 3 dikali e pangkat y tambah z ditambah y kosinus x dikurangi z. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Diana. Baik, terima kasih kepada Ibu Alwilanda. Mungkin sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.